Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, perkenalkan Ustadz Gatot. Saya di sini mengampu pelajaran IPA. Nanti akan belajar dengan kalian selama insya Allah 2 semester atau selama kelas 8. Baik, ini adalah pertemuan pertama, yaitu pertemuan selama daring ya. Nanti Ustadz akan meng-share video. Tolong diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Ini adalah video pendek dan insya Allah nanti selanjutnya akan berkelanjutan. Baik, untuk materi pertama kelas 8 ini adalah gerak pada tumbuhan. Baik, sebelumnya Nah, tahu kan anak-anak, ini adalah daun atau tumbuhan putri malu. Nah, ternyata yang bergerak itu tidak hanya kita, tidak hanya manusia ataupun hewan, tetapi tumbuhan pun bergerak. Nah, ini salah satu contoh, yaitu gerak pada tumbuhan putri malu. Ternyata setelah disentuh, tumbuhan tersebut bergerak mengatupkan daunnya. Nah, bukan berarti geraknya pada tumbuhan itu berpindah tempat, tidak. Yang ini adalah adanya gerak tertentu. Nah, coba lihat, ayo pikirkan, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Apakah rangsangan daun putri malu hanya berupa sentuhan saja? Bagaimana jika daun putri malu tersebut dirangsang dengan panas atau dingin? Adakah perbedaan kecepatan menguncup daun putri malu tersebut? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, ayo lakukan percobaan ya. Silahkan, kalau ada tumbuhan putri malu, jelas ya, kalau disentuh dia akan mengucup. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika putri malu tersebut dirangsang dengan panas atau dingin? Nah, ini perlu percobaan ya, silahkan dicoba. Nanti kira-kira rangsangannya lebih cepat yang mana. Baik. Nah, macam gerak pada tumbuhan apa aja sih? Nah, baik. Selanjutnya, ada 3 macam ya. Yang pertama adalah gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsang dari luar. Itu adalah gerak endonom. Yang kedua adalah gerak higroskopis, gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Nah, yang kita pelajari ini adalah macam yang ketiga, yaitu gerak esionom, gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Tadi salah satunya adalah contoh dari putri malu, dia adalah gerak esionom karena mendapatkan rangsangan dari luar atau lingkungan sekitar. Baik, yang kita pelajari ini adalah gerak yang esionom ini ya anak-anak. Baik, nah berdasarkan jenis rangsangannya nanti ya, gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, yang kedua gerak taktis, dan yang ketiga adalah gerak nasti. Nah, apa aja ketiga gerak ini? Rangsangan apa yang dipengaruh terhadap 3 macam gerak tersebut? Nah, yang pertama gerak tropisme. Nah, gerak tropisme ini apa sih? Gerak tropisme adalah gerak tubuh pada tumbuhan untuk menjauhi atau mendekati rangsangan. Nah, ini ya, ini adalah namanya gerak tropisme. Nah, ternyata gerak tropisme sendiri mendekati atau menjauhi rangsangan itu ada beberapa. Ada 5 macam. Nah, tadi yang gerak esionom yaitu adalah dipengaruhi oleh gerak dari rangsangan dari luar. Nah, ternyata gerak tropisme
nanti ada 5 lagi. Apa aja? Nah, macam gerak tropisme yang pertama adalah gerak geotropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh arah gravitasi bumi. Contoh yaitu akar pada tumbuhan, dia akan selalu menuju ke pusat bumi. Nah, ini adalah dipengaruhi oleh gerak gravitasi, disebut gerak geotropisme. Yang kedua adalah gerak fototropisme. Nah, kalian kan mengenal fotosintesis, ya kan? Mengenal kamera itu bisa menggunakan foto. Nah, foto ini adalah cahaya. Nah, ya. Fototropisme berarti dipengaruhi oleh cahaya. Nah, contohnya apa? Yang dipengaruhi oleh cahaya, contoh bunga matahari, ya kan? Dipengaruhi oleh arah cahaya. Dari timur dia menghadap ke barat. Nah, itu salah satu contoh gerak tropisme. Atau kalian menanam sesuatu di tempat, di wadah, dan dia akan menjulurkan, bergerak menuju ke ada cahayanya kalau dia tumbuhan hijau. Nah, baik, yang ketiga adalah gerak tikmotropisme. Nah, ini dipengaruhi oleh rangsangan persinggungan. Nah, contohnya itu adalah tumbuhannya ini seperti tumbuhan kacang panjang atau yang lain, dia sifatnya merambat. Kalau ada rambatan, dia akan melingkari rambatan tersebut untuk bergerak ke tinggi, ke samping atau ke atas. Pokoknya kalau ada ada batang atau yang lain, dia bisa alat untuk merambat otomatis tanpa dirambatkan, dia akan merambat di tempat yang sudah tersedia atau batang lain. Nah, ini namanya tikmotropisme karena ada rangsangan dari persinggungan. Yang keempat yaitu gerak hidrotropisme. Hidro adalah air. Nah, hidrotropisme itu adalah dipengaruhi gerak yang dipengaruhi oleh air. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah gerak akar bisa ya yang menuju arah air. Nah, ataupun tumbuhan yang ada di kali atau di sungai itu, dia selalu menuju ke arah air pergerakannya, ya kan? Ya, yang kelima adalah gerak kemotropisme. Nah, kemo kita dalam dunia medis mengenal kemoterapi. Nah, kemotropisme adalah gerak dipengaruhi oleh bahan kimia. Nah, ini yang gerak tropisme. Nah, ini yang pertama, gerak esionom yang pertama, gerak tropisme ada 5. Selanjutnya, nah yang B, gerak nasti. Nah, gerak akibat rangsangan dari luar, tetapi arah gerak tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Maksudnya bagaimana ya? Nah, gerak ini dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, seperti tadi ya, Putri Malu itu. Dia dipengaruhi rangsangan dari luar tetapi tidak dari arah geraknya. Misalkan Putri Malu itu kamu sentuh dari bawah, dia tetap mengatupnya ke atas, tidak mengatupnya ke bawah. Maksudnya begitu. Nah, baik, contoh macam gerak nasti. Yang pertama adalah gerak nikinasti. Nah, gerak nikinasti adalah gerak yang dipengaruhi lingkungan, datangnya sore atau malam hari. Ini ya nikinasti. Contohnya apa ya? Bisa digunakan untuk pada sore malam hari itu daun terbesi bisa ya. Kalau sore dia akan mengatup. Daun lemtoro itu bisa ya. Kalau sore dia atau menjelang malam dia tidur atau mengatup. Nah, itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Pokoknya karena ini dipengaruhi oleh keadaan. Terus yang kedua adalah gerak seismonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan. Tadi ya contohnya berarti Putri Malu itu adalah gerak seismonasti. Nah,
Terus yang ketiga adalah gerak fotonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang atau cahaya. Ya, itu adalah gerak fotonasti. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4. Nah, dia karena ada cahaya dan dikatakan pukul 4. Nah, nomor 4 selanjutnya adalah gerak termonasti. Nah, nih ya, termos itu berhubungan dengan suhu panas, berarti dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contohnya apa? Gerak termonasti ini adalah yaitu mekarnya bunga tulip pada musim semi atau bunga yang pada musiman. Itu adalah karena ada panasnya beda, suhu panasnya beda. Yang kelima adalah gerak nasti kompleks. Nah, gerak ini dipengaruhi lebih dari satu rangsang, entah itu dipengaruhi oleh cahaya, dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh sentuhan. Nah, ini dipengaruhi jadi bermacam-macam. Nah, ini namanya nasti kompleks. Nah, misalnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata karena rangsang cahaya, karena zat kimia, air dan suhu. Nah, itu ya yang B. Nah, sekarang yang T, gerak taksis. Nah, yang C tadi gerak taksis, gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, ini gerak pindah tempat. Nah, contohnya apa sih? Macamnya ada dua nanti. Gerak kemotaksis. Nah, gerak kemotaksis ini adalah dipengaruhi dipengaruhi oleh zat kimia. Kata kuncinya tadi kemo. Tadi juga ada kemotropisme ya. Yang ini kemotaksis. Yang kedua adalah gerak foto. Nah, foto tadi cahaya. Fototaksis, gerak yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Jadi gerak taksis tapi pengaruhnya rangsang cahaya. Contohnya apa? Nah, ini adalah kalau fototaksis adalah rangsangan berupa cahaya. Contohnya gerak kloroplas ke sisi sel-sel yang memperoleh cahaya. Itu macam-macam gerak untuk pertemuan pertama kali ini. Mohon bisa dipelajari, bisa googling banyak, bisa cari di YouTube terkait pembelajaran gerak pada tumbuhan kelas 8 semester 1 banyak. Tinggal kemauan kalian. Nah, kita karena Ustadz terbatas dengan ruang dan waktu, terbatas dengan tempat. Kalian di rumah, Ustadz juga ada di tempat lain, tidak bisa tatap muka, maka kalian sendirilah agar bermanfaat, pandai-pandai untuk memperkaya. Bisa lihat e-booknya, bisa lihat banyak berbagai referensi ya, buku dan lain sebagainya. Baik, itu pada pertemuan pertama kali ini, video pertama yang Ustadz bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan silahkan di Wapri Ustadz atau di grup bisa ya. Demikian dari Ustadz, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat ya walaupun di rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.